Ambisi Benyamin Netanyahu untuk menguasai Gaza terancam berujung kegagalan. Perdana Menteri Israel ini mendapatkan banyak cobaan saat melancarkan rencana matangnya. Cobaan tersebut datang langsung dari rakyatnya sendiri yang terus-terusan melakukan demo. Selain itu, sang Perdana Menteri juga sudah dikhianati oleh pejabat hingga para petinggi militer. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin sampai selesai. Nafsu gila tanpa memikirkan rakyat. Benyamin Netanyahu nampaknya masih kekeh untuk terus melanjutkan rencana gilanya. Perdana Menteri Israel ini nggak henti-hentinya untuk terus mencari cara menyerang Palestina. Sifat keji yang diperlihatkan Netanyahu langsung mendapatkan berbagai protes. Bahkan aksi unjuk rasa sampai diperlihatkan oleh masyarakat Israel yang muak dengan dirinya. Rakyat Israel memberikan tekanan besar dengan memberikan dukungan untuk Palestina. Pasalnya mereka marah melihat Netanyahu yang selalu menyerang tanpa memikirkan warga sipil. Bahkan aksi demonstrasi rakyat Israel sampai menjadi kecemasan tersendiri bagi Eheren Barak. Mantan Ketua Mahkamah Agung Negeri Susu dan Madu ini khawatir akan terjadinya perang sipil. Masalah utamanya ini adalah masyarakat Israel berada di lini terdepan. Dan itulah perpecahan yang parah antara Israel dan mereka sendiri. Keretakan ini semakin parah dan pada akhirnya saya khawatir akan seperti kereta api yang keluar jalur dan terjun ke jurang yang menyebabkan perang saudara, ucapnya. Di sisi lain, Israel Katz memang berdalih kalau mereka melakukan serangan untuk membebaskan sandera. Dia menganggap Hamas telah melanggar perjanjian gencatan senjata. Kembalikan para sandera dan singkirkan Hamas. Dan pilihan lain akan terbuka untuk Anda, termasuk kemungkinan untuk pergi ke tempat lain di dunia bagi mereka yang menginginkannya, ucap Katz. Meski begitu, Hamas menyebut kalau Israel memang menginginkan perjanjian untuk dilanggar. Pasalnya serangan negeri Zionis ini ditujukan kepada warga yang gak bersalah. Alhasil tindakan keji ini mendapatkan kecaman dari negara sekitar. Sebut saja seperti kritik keras yang dilemparkan oleh Raja Yordania yakni Abdullah II. Perlakuan Israel ke Gaza merupakan langkah yang sangat berbahaya yang menambah kehancuran. Lebih lanjut, situasi ini harusnya bisa lebih diperhatikan oleh komunitas internasional untuk mendorong pemulihan gencatan senjata. Ditinggal banyak pasukan. Belum selesai diprotes secara luas oleh rakyatnya sendiri, Israel lagi-lagi mendapatkan nasib sial. Kali ini negeri Zionis harus rela ditinggal banyak pasukannya sejak Perang 7 Oktober. Bahkan banyak pejabat militer kebanggaan IDF yang mengundurkan diri dari medan tempur. Kejadian pertama menimpa Maizen Eheren Halifa yang mundur akibat gagal mengantisipasi serangan 7 Oktober. Selain itu ada nama juru bicara IDF yakni Laksamana Daniel Hagari yang juga memutuskan pensiun. Langkah ini diambil setelah dirinya dikritik atas buruknya komunikasi militer selama terjadi perang. Selain di tingkat pejabat tinggi, gelombang mogok perang juga terjadi di tingkat prajurit rendahan. Banyak dari mereka yang hilang rasa percaya dan kena mental melihat kekejaman rekan-rekannya di Gaza. Sebut saja kejadian yang dialami oleh perwira Korps Tank yakni Yotam Filik. Prajurit 28 tahun itu mengaku ogah kembali ke bumi para nabi setelah rekan-rekannya membunuh rakyat sipil tak bersalah. Mereka meninggal sebagai cerita yang lebih besar, sebagai bagian dari kebijakan untuk tetap tinggal di sana dan tidak memandang orang Palestina sebagai manusia, ujar prajurit IDF tersebut. Akibat kondisi ini, banyak tentara Israel mengalami gangguan stres pasca trauma. Bahkan sepanjang 2023 hingga 2024 ada 38 personel IDF yang dilaporkan mengakhiri hidupnya sendiri. Alhasil krisis tersebut semakin melemahkan moral pasukan negeri Zionis. Di lain sisi, fenomena ini juga memicu kekhawatiran di antara pejabat militer Israel yang semakin terpicu meletakkan jabatan. Pengunduran diri teranyar dilakukan oleh Kepala Staf IDF yakni Letjen Herzi Halevi pada awal bulan Februari. Pria kelahiran Al-Quds itu memutuskan mundur setelah tujuan perang pasukannya gagal. Tujuan perang belum semuanya tercapai. Sebagai tanggung jawab atas kegagalan pada 7 Oktober dan pada saat IDF telah mencatat pencegahan dan kekuatan Israel, saya meminta untuk mengakhiri masa jabatan saya pada 6 Maret 2025.
ujar Jenderal Halevi. Dikhianati orang kepercayaan. Benyamin Netanyahu diketahui punya rencana gila di jalur Gaza. Dirinya terang-terangan berusaha mengusir warga Palestina yang bermukim di sana. Tujuannya agar Donald Trump bisa leluasa membangun Gaza. Dirinya bahkan terang-terangan mendukung rencana mengusir warga bumi para nabi. Saya berkomitmen pada rencana Presiden Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda. Saya tidak akan memberikan ruang kepada Hamas memerintah di Gaza, tutur Netanyahu. Pemufakatan jahat keduanya juga nampak saat Trump memberikan restu kepada Netanyahu untuk menyerang Gaza. Dia hanya ingin masuk ke Gaza karena sangat marah dengan apa yang terjadi. Terkadang Anda harus mengambil keputusan sulit demi warga Anda sendiri, tutur Trump. Namun kegilaan ini justru menjadi bumerang pedih bagi Netanyahu. Politisi berdarah Polandia ini mulai kehilangan kepercayaan diri dari orang terdekatnya. Terbukti dirinya justru mendapatkan desakan dari orang yang dia percayai. Salah satunya ada Itamar Ben-Gvir yang undur diri karena nggak setuju dengan rencana Netanyahu. Bahkan dirinya sudah nggak dipercaya oleh rakyat Israel sendiri. Buktinya warga negeri madu dan susu turun ke jalan dan memprotes kebijakan politisi 75 tahun tersebut. Salah satu pengunjuk rasa menilai Netanyahu harusnya fokus mengamankan warga Israel. Kita bisa berurusan dengan Hamas di lain waktu, tetapi pertama-tama para sandera mereka harus kembali, tegas salah satu pendemo kepada DW. Dapatkan celana pendek bahan adem yang bisa dibeli dengan harga murah. Cek link di bawah ini. Cuma bergantung ke Amerika. Rencana keji Benyamin Netanyahu untuk menaklukkan Palestina nampaknya nggak akan berjalan mulus. Pasalnya Israel nggak punya banyak sekutu untuk mewujudkan hal tersebut. Negeri Zionis ini cuma bisa berharap kepada bantuan dari Amerika Serikat. Meski begitu Israel dinilai nggak akan bisa bertahan lama untuk mengharapkan uluran tangan dari Donald Trump. Pasalnya Presiden Amerika Serikat ini mulai mendapatkan kecaman dari berbagai negara. Belum lagi negeri Paman Sam akan terkena dampak buruk lainnya jika terus mendukung Israel. Sebut saja seperti mereka yang mulai kehilangan kepercayaan dari negara-negara pendukung. Alhasil Amerika Serikat dinilai akan lebih mementingkan cara guna memperbaiki reputasi di hadapan dunia. Selain itu Amerika juga saat ini sedang kacau karena baru saja mendapatkan serangan dari Houthi. Militan asal Yaman ini berhasil menghujani kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah menggunakan drone. Bahkan Houthi sudah melancarkan lebih dari 130 serangan kepada Amerika sejak Oktober 2023. Hal ini disebut mulai membuat Trump pusing mencari cara untuk membalikan keadaan. Meski diambang kerugian besar, negeri Paman Sam nampaknya tetap kekeh untuk membantu Israel. Buktinya Presiden Amerika Serikat ini dinilai akan kembali mengirimkan senjata. Tercatat Amerika Serikat telah menjadi supplier utama dari persenjataan Israel di angka 78% pada tahun 2023. Paman Sam telah menghabiskan 2,3 miliar US dollar demi bangsa Zionis. Bahkan Amerika Serikat sampai mengirimkan 50.000 ton senjata pada Agustus 2024. Akan tetapi langkah ini malah menimbulkan kekhawatiran bagi Kongres Negeri Paman Sam. Pasalnya langkah ini dinilai bisa menimbulkan kerugian besar bagi Amerika Serikat. Sebut saja seperti defisit anggaran yang bisa memotong dana untuk kebutuhan dalam negeri. Dapatkan kaos distro berbagai pilihan motif. Dengan 100.000 kamu bisa dapetin 7 kaos. Cek link di bawah ini. Jadi begitulah cerita gagalnya ambisi Netanyahu yang dijegal oleh rakyatnya sendiri. Gimana menurutmu? Adakah komentar tentang cerita tadi?